Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abu Nawas akan menceritakan yang pertama mengenai Abu Nawas yang bertemu dengan orang-orang kanibal. Saat itu Abu Nawas baru saja pulang dari istana setelah dipanggil oleh Baginda Raja. Ia tidak langsung pulang ke rumah, melainkan berjalan-jalan lebih dahulu ke perkampungan orang-orang Baduy. Ini memang susah menjadi kebiasaan Abu Nawas yang suka mempelajari adat istiadat orang-orang Baduy. Pada suatu perkampungan, Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah yang besar. Dari luar terdengar suara hingar-bingar seperti suara kerumunan puluhan orang. Abu Nawas pun tertarik, ingin melihat untuk apa orang-orang Baduy itu berkumpul di sana. Ternyata di rumah besar itu adalah tempat orang Baduy menjual bubur haris, yaitu bubur khas makanan para petani. Tapi Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu. Merasa lelah dan ingin beristirahat, maka ia terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon yang rindang. Ia merasa hawa di situ amat sejuk dan juga segar, sehingga tidak berapa lama kemudian mengantuk dan tertidur di bawah pohon. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur. Tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. Prak! Ia pun tergagap bangun. Kurang ajar, siapa yang melemparku? Tanyanya heran sembari menengok kanan kiri. Ternyata ia berada di sebuah ruangan dengan jeruji besi seperti penjara. Jeruji besi itu sangat kuat dan kokoh. Hai, keluarkan aku. Kenapa aku dipenjara di sini? Tegur Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian muncul seorang Baduy bertubuh besar. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama. Ia ingat orang inilah yang menjual bubur haris di rumah besar di tengah desa. Jangan teriak-teriak, cepat makan ini, kata orang sembari menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. Mengapa aku dipenjara? Tanyanya. Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur haris. Hah? Jadi yang kau jual itu bubur manusia? Tepat, itulah makanan favorit kesukaan kami. Kami? Jadi kalian sekampung suka makan daging manusia? Terkagetnya Abu Nawas. Ya, termasuk dagingmu. Sebab besok pagi kau akan kami sembelih. Sejak kapan kalian makan daging manusia? Tanya Abu Nawas. Oh, sejak lama. Setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia. Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia? Tanya Abu Nawas. Kami tidak mencari kemana-mana. Hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat desa kami, pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bubur. Abu Nawas diam sejenak dan ia berpikir keras bagaimana caranya bisa meloloskan diri dari bahaya maut ini. Ia merasa heran kenapa Baginda tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme yang merajalela. Ada manusia makan manusia. Barangkali para menteri hanya melaporkan hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk. Pikir Abu Nawas. Baginda harus tahu hal seperti ini secara langsung. Kalau perlu, setelah memberi makan berupa bubur Baduy itu, meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas pun tentu saja tak berani makan bubur itu. Ketakutannya akan bubur yang diberikan adalah bubur manusia. Ia menahan lapar semalam tak tidur. Tubuhnya yang kurus makin nampak kurus. Esok harinya Baduy itu datang lagi. Bersiaplah, sebentar lagi kau akan mati.
Abu Nawas pun berkata, tubuhku ini kurus. Kalaupun kau sembelih aku, tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju, nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Benarkah? Jawab orang Badui. Aku tidak pernah bohong, tegas Abu Nawas. Orang Badui itu diam sejenak. Ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. Entah kenapa akhirnya orang Badui itu mempercayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas langsung pergi ke istana sembari berlari kencang. Setelah berbasa-basi, maka Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Ada apa, Abu Nawas? Kau datang tanpa kupanggil." "Ampun tuanku, hamba baru saja pulang dari suatu desa yang aneh," jawab Abu Nawas. "Desa aneh? Apa keanehannya?" "Di desa tersebut ada orang menjual bubur haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu, hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar. Bahkan aku sempat tertidur. Aku ingin berkunjung ke desa itu, pengawal." "Siapkan pasukan," tegas Baginda Raja. "Ampun tuanku, jangan membawa-bawa pengawal. Tuanku harus menjadi orang dewasa, orang biasa." "Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja," tandasnya. "Ampun tuanku, jika bawa-bawa tentara, maka orang di desa akan ketakutan dan tuanku tak akan dapat melihat orang menjual bubur khas itu," tandas Abu Nawas. "Baiklah, kapan kita berangkat?" "Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita sudah datang di perkampungan itu." Demikian Baginda dengan menyamar sebagai seorang biasa mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Badui kanibal itu tanpa mengetahui bahwa di sana banyak orang-orang kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda pun memakan bubur itu dengan lahapnya. "Betul katamu, bubur ini memang lezat," kata Baginda setelah makan. "Kenapa buburmu tidak kau makan, wahai Abu Nawas?" "Hamba masih kenyang, Baginda," kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk. "Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan juga segar. Ah, aku kok mengantuk sekali," kata Baginda. "Tunggu tuanku, jangan tidur dulu. Hamba pamit mau buang air kecil di semak belukar sana." "Baik, pergilah Abu Nawas." Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda sudah tertidur. Tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. "Hai orang gendut, cepat bangun, atau kau kami sembelih di tempat ini." Ternyata Badui penjual bubur sudah berada di belakang dari Baginda dan menghunus pedang ke arahnya. "Apa-apaan ini?" protes Baginda. "Jangan banyak cakap, cepat jalan." Baginda mengikuti perintah orang Badui itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. "Mengapa aku di penjara?" tanya Baginda Raja. "Besok kau akan kami sembelih. Dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur haris yang terkenal lezat." "Hahaha. Astaga, jadi yang kumakan tadi..." Wajah Baginda dengan raut wajah yang takut dan juga bingung. "Betul, kau telah memakan bubur kami, bubur manusia." Baginda mau muntah tapi tak bisa. "Sekarang tidurlah, berdoalah, sebab besok kau akan mati. Tunggu, mau apa lagi?" "Berapa penghasilanmu sehari dan menjual bubur itu?" 50 dirham. "Cuma segitu?" "Iya, aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi." "Ah, masa? Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi boleh kau coba menjual topi buatanku itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua." Badu itu pun terkejut dan bingung. Namun esok paginya Baginda menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Badui. Baginda berpesan,
Juallah topi ini kepada Menteri Farhan di istana Baghdad. Badui itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang badui datang menemui. Mau apa kau? Tanya Farhan, sang menteri Baginda Raja. Menjual topi. Farhan melirik. Topi itu memang bagus. Ia mencoba memeriksanya. Dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. Harga topi ini 500 dirham, tak boleh kurang. Baik, aku beli. Segera Farhan, sang menteri Baginda membeli topi tersebut. Badui itu langsung pulang dengan wajah ceria. Sama sekali ia tak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Siangnya, prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. Semua orang Badui di kampung itu pun ditangkap sementara Baginda berhasil diselamatkan. Untung kau bertindak cepat, Farhan. Sementara Baginda masih kesal dengan Abu Nawas karena meninggalkannya. Namun, Abu Nawas sempat berucap padanya bahwasanya hal itu dilakukan supaya Baginda mengetahui keadaan di negaranya. Itu tadi adalah cerita dari Abu Nawas yang melawan orang-orang kanibal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kali ini kisah Abu Nawas akan dibawakan dengan judul Menipu Tuhan. Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama yang sangat alim. Tak begitu mengherankan jika Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit. Di antara sekian banyak muridnya, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika, ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, "Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas pun menjawabnya dengan lantang, "Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil." "Mengapa, wahai Abu Nawas?" "Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan," kata Abu Nawas. Orang pertama pun puas mendengarnya, karena ya memang yakin begitu adanya. Orang kedua kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Manakah yang lebih utama, wahai Abu Nawas? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas pun kembali menjawabnya, "Orang yang tidak mengerjakan keduanya." "Mengapa?" "Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan," kata Abu Nawas. Orang kedua pun langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas. Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama pula. "Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Kembali Abu Nawas menjawabnya, "Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar."
Mengapa? Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa-dosa hamba itu. Jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketika orang itu pulang dengan perasaan puas. Karena belum mengerti, seorang murid Abu Nawas pun ikut bertanya, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda, wahai Abu Nawas? Manusia dibagi 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, serta tingkatan hati. Apakah tingkatan mata itu, wahai Abu Nawas? Anak kecil yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata. Jawab Abu Nawas mengandaikan. Apakah tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan. Jawab Abu Nawas. Lalu, apakah tingkatan hati itu, wahai Abu Nawas? Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil. Walaupun ia tahu bintang itu sangatlah besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada satupun yang lebih besar dibandingkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini murid Abu Nawas mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda-beda. Kemudian ia bertanya lagi, wahai guruku Abu Nawas, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Mungkin, jawab Abu Nawas. Bagaimana caranya? Tanya murid Abu Nawas dengan rasa ingin tahu yang sedang meledak-ledak. Dengan merayunya melalui pujian-pujian dan doa-doa. Kata Abu Nawas. Ajarkanlah doa itu padaku, wahai guru, minta sang murid. Doa itu adalah Ilahilas tulil firdausi ala wala aqwa alan naril jahim fahabli taubatan wa ghafir dunubi fa innaka ghafirul jamil. Sedangkan arti doa itu adalah, wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga, tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu, terimalah tobatku, serta ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Itulah bagaimana cerita Abu Nawas dengan judul Menipu Tuhan. Semoga ada dan banyaknya hikmah pada cerita ini bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Wallahu a'lam. Semoga kita bersama-sama mampu kembali ke Allah dengan lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam Abu Nawas Inspiratif kita akan membawakan cerita dengan judul Manusia Bertelur. Dengan Abu Nawas masih menjadi sosok utama dalam cerita ini. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun
Perangkap-perangkap yang selama ini dibuatnya, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan, bahkan ratusan jaring muslihat untuk menjerat Abu Nawas. Hal ini bukan karena sang Raja Harun al-Rasyid membencinya, namun beliau hanya bertanya-tanya seberapa jauh Abu Nawas bisa mencari celah-celah yang cerdik. Baginda Raja beserta para menteri sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang-orang yang terkenal. Suatu sore yang cerah, ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, beliau berkata kepada para menteri, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas." "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya sang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya menghendaki kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, serta 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas, serta bagaimana peran menteri-menterinya nanti. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas harap-harap cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapi? Gumamnya. Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja Harun al-Rasyid tidak memberi tenggang waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami." "Permainan apakah itu, Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita mesti bisa dengan cara kita masing-masing," kata Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti, Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," kata Baginda dengan tegas. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung serta kebingungan. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam, lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan menanting sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia harus bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan, kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas.
Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok. Keras sekali, sehingga Baginda dan para menterinya merasa heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda bangga. "Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi hai Abu Nawas," kata Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya, kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi, hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur." "Kukuruyuk," kata Abu Nawas dengan membusungkan dadanya. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula cerah, penuh kemenangan, kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang licin, malah kini lebih licin daripada belut. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para menteri segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas tampaknya yang blow on. Sebenarnya diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikkan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Itu tadi adalah cerita tentang Abu Nawas yang mengalahkan Raja Harun al-Rasyid dalam permainan logika yang berjudul Manusia Bertelur. Warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta Abu Nawas, kali ini kita akan membawakan suatu kisah dari Abu Nawas yang berjudul Membuktikan Ayam Bisa Menulis untuk Sang Raja. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa sangat bosan. Ia ingin mencari sesuatu hiburan. Tapi bukan hanya sekedar hiburan biasa. Ia ingin sesuatu yang sangat luar biasa, yang bisa membuatnya tertawa, bahkan terkejut sekaligus. Maka ia pun memanggil para penasihat kerajaan, seraya berkata, "Wahai para penasihat, aku ingin melihat sesuatu yang belum pernah ada. Sesuatu yang tidak masuk akal, tapi nyata. Siapa yang bisa melakukannya, akan kuberi imbalan, hadiah emas 1 peti." Penasihat kerajaan pun bingung. Mereka memutar otak, tapi tak satu pun bisa memikirkan ide yang cocok untuk memuaskan sang raja. Akhirnya, salah satu dari mereka pun memberi saran kepada sang raja. "Wahai Paduka Raja, bagaimana kalau Paduka memanggil Abu Nawas? Ia selalu punya akal aneh dan tak masuk di akal." Raja tersenyum sembari berkata, "Baik, suruh Abu Nawas menghadapku sekarang juga." Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun datang dengan wajah santai seperti biasanya. Ia memberi salam dan juga bertanya pada sang raja, "Wahai Paduka Raja, yang juga bijaksana dan lemah lembut, adakah aku bisa membantu mengurangi kebosananmu hari ini?" Raja pun menatapnya dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin kau menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Jika kau bisa membuat seekor ayam bisa menulis, maka akan kuberi 1 peti penuh emas untukmu. Tapi jikalau gagal, kau akan aku penjarakan." Para menteri
langsung terbelalak. Ayam bisa menulis? Gila, bisik mereka secara perlahan. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum santai. Paduka, apakah aku diberi waktu untuk mempersiapkannya? Paduka pun menjawab, kau kuberi waktu 3 bulan. Jika setelah 3 bulan ayam itu belum bisa menulis, kau tahu kan nasibmu? Abu Nawas mengangguk tenang, seraya berkata, baik Paduka Raja, tapi mohon siapkan pula pena dan tinta yang sesuai dengan cakar ayam. Rencana gila Abu Nawas. Hari demi hari berlalu. Penduduk kota pun heboh. Abu Nawas mau ngajarin ayam nulis. Wah, ini pasti gila. Tapi yang membuat mereka makin bingung adalah setiap pagi Abu Nawas terlihat membawa seekor ayam jantan ke dalam ruangannya, lengkap dengan meja kecil, pena, tinta, dan sebutir jagung. Tiap hari Abu Nawas meletakkan pena di depan ayam dan jagung di sebelah kertas. Jika ayam mematuk jagung, ia memindahkan jagung ke tempat berbeda, lebih jauh dari kertas. Ayam pun mau tak mau mulai menginjak-injak kertas. Sedikit demi sedikit, tinta yang diletakkan di bawah kakinya mulai membekas di kertas. Pada hari pembuktian, 3 bulan pun berlalu. Raja sangat penasaran setengah mati. Ia memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, mana buktinya bahwa ayam itu bisa menulis? Abu Nawas masuk ke istana dengan bangga, gagah, dan berwibawa dengan membawa ayam dan sebuah gulungan kertas. Ia meletakkan ayam di atas meja, memberinya jagung di ujung meja, lalu memberi tinta di bawah kaki ayam. Ayam itu pun berjalan dengan semangat dan meninggalkan bekas tinta tak beraturan di kertas. Raja menatapnya dan juga tertawa. Ini bukan tulisan, ini cuma coretan ayam. Abu Nawas langsung tersenyum. Wahai Paduka, bukankah tadi Paduka hanya meminta ayam bisa menulis, bukan menulis indah kan? Dan lihatlah, ayam ini sudah tahu cara memegang pena. Dengan kakinya, ia juga tahu kapan harus mencelupkan tinta. Kalau tulisan dokter bisa tak terbaca, apalagi ayam. Seluruh ruangan meledak dengan tawa. Bahkan raja pun tak bisa menahan tawanya. Abu Nawas benar-benar gila, tapi cerdik sekali. Baiklah, sesuai janjiku, ini hadiahmu. 1 peti emas. Dalam kisah ini, Abu Nawas pun pulang dengan seraya menggumam di hatinya. Bagaimana bisa dia mengajarkan suatu ayam untuk menulis, tetapi apa yang tidak bisa dilakukan di dunia ini atas kehendak Sang Kuasa. Itu tadi adalah sepenggal cerita tentang Abu Nawas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.